Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarange dalam acara bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu. Kali ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang 30% keterwakilan kaum perempuan dalam politik. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin juga belum, bahwa sekarang ini undang-undang mengatakan bahwa pendirian partai politik serta kepengurusan partai politik sampai di daerah itu harus mempunyai 30% keterwakilan kaum perempuan. 30%. Jadi kalau ada orang mau bikin partai baru, pendirinya harus 30% perempuan. Kalau kemudian partai-partai itu baru maupun lama membuat kepengurusan sampai di kabupaten misalnya, itu 30% pengurusnya di masing-masing kabupaten itu, di provinsi, dan kemudian di pusat juga 30% harus perempuan. Nah, kemudian pada waktu mengajukan calon dalam pemilihan umum, calon legislatif itu yang diajukan harus minimum 30% perempuan. Nah ini, minimum 30% perempuan. Jadi pendirian tadi juga minimum. Begitu juga pengurusan tadi juga minimum. Artinya boleh lebih dari itu. Mau 40%, mau 50%, mau lebih dari 50% pun nggak masalah. Yang diatur adalah minimum keterwakilan 30% kaum perempuan. Nah dalam pemilihan umum nantinya juga begitu. Calon legislatif, caleg-caleg yang diajukan untuk masing-masing daerah pemilihan minimum 30% perempuan. Dan diselang-seling, artinya bahwa di dalam 3 calon yang teratas minimum 1 perempuan. 3 yang lagi teratas minimum 1 perempuan. Supaya jangan sampai begini nih. Perempuan memang 30%, tapi nomornya bontot semua, kan begitu. Itu ya sama aja bohong. Walaupun sebenarnya sistem pemilu kita tidak lagi menjadi masalah, mau nomor 1, mau nomor bontot, siapapun yang terpilih maju ke parlemen, bukan lagi berdasarkan sekedar nomor urut. Tetapi bagaimanapun perlu ada semacam representasi perempuan berada di calon-calon yang di atas. Ya kalau bisa nomor 1 boleh, tapi paling tidak di antara 3 itu harus ada 1 perempuan. Kenapa minimum 30% perempuan? Karena memang dalam penelitian berbagai macam parlemen di dunia itu target 30% adalah namanya critical number. Critical number, angka kritis di mana partisipasi kaum perempuan itu bisa dimaksimalkan. Jadi angka kritis itu targetnya 30%. Tentu saja kalau lebih dari itu, sekali lagi ya alhamdulillah. Nah, kenapa minimum ada keterwakilan 30% kaum perempuan? Karena kita ingin perempuan berpartisipasi dalam politik secara penuh. Memang kalau kita lihat, perempuan agak jarang bicara atau terlibat secara politik. Mungkin masyarakat kita atau masyarakat banyak bangsa-bangsa di dunia menganggap bahwa perempuan tempatnya tidak di politik. Ya lakukan yang lain-lain lah, tapi politik itu urusan laki-laki. Padahal politik mengatur tentang kebijakan negara. Dan kebijakan negara ini membentuk undang-undang menyangkut kaum perempuan. Undang-undang yang menyangkut kaum perempuan tentang keluarga, tentang anak, tentang berbagai macam juga kepentingan kaum perempuan, baik itu dalam otonomi daerah, keuangan, pertahanan, semuanya menyangkut kaum perempuan. Dan juga di lain pihak, rugi bangsa ini kalau kaum perempuan tidak terlibat dalam politik. Karena separuh dari bangsa kita itu perempuan, kaum perempuan. Kalau mereka tidak dimaksimalkan perannya, kita seperti burung Garuda yang terbang hanya dengan 1 sayap. Sayap perempuan tidak digunakan. Nggak bagaimana mau terbang tinggi. Itulah sebabnya juga kita ingin kaum perempuan
terlibat langsung juga di dalam politik. Tetapi dalam politik tetap saja kedaulatan di tangan rakyat, laki-laki maupun perempuan. Walaupun kita sudah berusaha memenuhi 30% syarat minimal untuk keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon maupun juga kepengurusan, buktinya sampai sekarang parlemen kita hanya diisi oleh 20%, sekitar 20% keterwakilan kaum perempuan. Ini bukan cuma di Indonesia, di negara-negara ASEAN pun berkisar antara 20 sampai 30%. Kita 20%, tetapi Filipina misalnya 28, Timor Leste mungkin 30-an, walaupun masih ada juga yang lebih rendah dari kita. Di Amerika Serikat sekitar 27% keterwakilan perempuan di parlemen. Jadi ini juga persoalan hampir semua bangsa-bangsa. Nah, kita jangan ketinggalan. Karena itu, Bapak Ibu yang punya anak perempuan dan punya minat terhadap politik, jangan dilarang. Tapi juga didorong. Agar supaya mereka, kaum perempuan, semakin banyak anak-anak perempuan yang mau terlibat di dalam politik, mau menjadi anggota partai politik, mau menjadi caleg, mau belajar ilmu politik di universitas dan sebagainya. Karena sekali lagi, kebijakan negara diatur oleh politik. Tanpa keterwakilan perempuan, politik kita minim aspirasi kaum perempuan. Padahal separuh dari bangsa kita adalah kaum perempuan. Nah, karena itu, kalau ada nanti calon-calon perempuan, apapun partainya, yang berkualitas, layak untuk dipilih. Jangan tidak memilih perempuan karena dia perempuan, tapi lihat kualitasnya. Sebaliknya, kita butuh memang calon-calon perempuan yang berkualitas, yang punya pikiran, gagasan, yang bagus tentang negara ini dan rakyat laki-laki maupun perempuan. Sehingga kita ingin perempuan-perempuan berkualitas masuk ke dalam parlemen, menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden atau wakil presiden, bisa saja. Yang penting punya kualitas. Bukan hanya yang bisa mematikan mic orang lain ketika orang lain mau berbicara, menyuarakan kepentingannya, yang juga merupakan kepentingan rakyat banyak. Intinya di situ. Jadi, mudah-mudahan ke depan kaum perempuan lebih terlibat dalam politik, lebih berpartisipasi, dan kemudian dengan itu negara kita menjadi lebih baik, menjadi lebih ramah terhadap warga negaranya, menjadi lebih santun. Negara juga butuh wajah yang lebih feminin, yang keibuan, yang mengayomi. Semoga